Assalamualaikum mas, karena beres-beres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube Sahabat Sawah TV yang akan berbagi informasi dan tips seputar hewan peternakan dan tetap menjawab pertanyaan dan konsultasi dari peternak. Edisi hari ini 11 pertanyaan akan kita bahas hari ini. Jadi pertanyaan pertama ada menjaga teracak supaya tidak terjadi iritasi dan luka. Pertanyaan yang kedua, sapi bunting 8 bulan dikasih kelopot boleh atau tidak. Pertanyaan yang ketiga, ciri-ciri sapi darah hamil itu gimana? Pertanyaan yang keempat, sudah di IB 19 hari keluar lendir kental, mohon solusinya. Pertanyaan yang kelima, dok, mohon infonya gimana cara melihat sapi supaya mau ciri-cirinya sapi mau melahirkan dan usia berapa pedet bisa digeluh. Yang keenam, sapi malamnya beli ya, birahi, disuntik, keluar lendir lebih banyak, mohon solusinya. Yang ketujuh, baru beli sapi, diberi obat cacing, dapat 2 minggu birahi, disuntik, pengaruh nggak obat cacingnya pada perkawinannya atau pada pembuahannya? Yang kedelapan, dalam mencegah sapi ambruk digunakan gula merah atau gula putih, bagus yang mana? Oke, dan yang kesembilan, dok minta solusinya, sapi bunting 8 bulan susunya bocor, lah kok bisa bocor, ya toh? Nah, pertanyaan yang ke-10 adalah, sapi menyusui 2 sudah birahi di IB tapi nggak jadi, pengaruh nggak menyusuinya ini? Oke, dan yang ke-11 atau pertanyaan terakhir adalah, apa sih penyebab dari retensi plasenta atau dawon atau baturnya tidak keluar ya? Karena tidak keluar dan dibersihkan juga sulit versinya. Pertanyaannya, haruskah induknya dijual? Itu tadi 11 pertanyaan dan konsultasi yang hari ini akan kita diskusikan, akan kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap support channel ini supaya berkembang. Please like, subscribe, komen, dan silakan share video ini jika dirasa bermanfaat. Langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, sekarang ada beres-beres dimanapun anda berada. Kita langsung saja menjawab dan membahas konsultasi dari Laskar Ngarit yang sudah menulis di kolom komentar. Jadi pertanyaan yang pertama hari ini dari Ria Saputri. Salam beres-beres dok, mau tanya bagaimana menjaga teracak supaya tidak terjadi luka atau iritasi. Oke, yang pertama adalah lantai kandang sebaiknya jika memungkinkan bisa digunakan karpet. Kan sekarang sudah bisa kita dapatkan karpet di poultry shop, di beberapa toko peternakan sudah ada. Atau alternatif lain jika jenengan atau kesulitan mendapatkan karpet, bisa menggunakan ban. Jadi ban mobil atau ban truk itu dibuka, dikelupas, lalu dipaku, ditanam di lantainya. Oke. Lalu yang ketiga, jenengan bisa rajin bisa membersihkan lantai kandang. Jadi kalau bisa memang di kandang kita seandainya lantai kandangnya itu menggunakan semen ya, cor, itu rajin disemprot menggunakan air. Tujuannya apa? Supaya senantiasa bersih dan tidak ada partikel dari feses, dari rumput, dari tanah yang memungkinkan melukai si teracak kaki si sapi. Jadi itu bisa menggunakan karpet, bisa menggunakan ban, bisa rajin membersihkan. Tapi upaya lain yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan mineral. Tujuannya apa? Supaya gizi dari terbentuknya komponen kuku kaki itu bisa tidak mengalami kekurangan atau tidak keropos. Oke, itu Mbak Ria Safitri pertanyaan pertama. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Yuliana. Assalamualaikum dok, semoga saya selalu matur nuwun. Saya dari Nganjuk, sapi bunting 8 bulan diberikan pakan kelobot jagung, boleh atau tidak? Boleh. Tidak masalah diberikan kelobot jagung selama kelobot jagung bukan menjadi menu utama atau pengganti hijauan, tapi hanya untuk pengenyang saja, monggo, tidak ada masalah. Oke. Emi Triana Tias berbicara, dok kalau ciri-ciri sapi darah hamil gimana? Oke, ini kita harus berangkat dari kondisi dasar bahwa sapi yang sedang hamil itu adalah sapi yang dikontrol oleh hormon progesteron. Ya, hormon progesteron adalah hormon yang mengontrol kebuntingan. Sedangkan
Sapi yang tidak bunting atau sapi yang sedang birahi itu sapi yang hormonnya adalah hormon estrogen. Hormon estrogen dan hormon progesteron ini memiliki manifestasi, memiliki gejala yang berbeda. Estrogen itu mengontrol birahi, bengak-bengok, vulva vagina merah, keluar lendir, naik-naik, dinaiki diam, nafsu makan turun, ya, terus ekornya diangkat. Ini adalah manifestasi dari hormon estrogen sebagai bentuk bahwa si sapi darah ini sedang birahi atau tidak sedang bunting. Oke. Lalu ketika yang bekerja adalah hormon progesteron atau hormon kebuntingan, maka yang muncul adalah induk menjadi lebih tenang, nafsu makan menjadi lebih kalem, bahkan lebih banyak. Kulit, rambut dan kulit terlihat mengkilap padahal tidak dimandikan. Lalu tidak muncul gejala birahi. Nah, yang terakhir adalah dia pertumbuhan berat badannya ini signifikan ketika sapi ini bunting. Jadi sapi yang birahi itu dikontrol oleh estrogen dengan ciri-ciri itu tadi, dan sapi yang bunting dikontrol oleh hormon progesteron dengan ciri-ciri itu tadi. Kalem, mengkilat, tidak birahi, nafsu makan naik, dan pertumbuhan berat badannya signifikan. Oke, terutama di atas usia 4-5 bulan itu pertumbuhan pedetnya sudah cukup cepat. Nah, pertanyaannya kalau ciri-ciri sapi darah yaitu ya hamil itu. Kalau hamil muda tidak menunjukkan gejala birahi. Oke. Pertanyaan yang keempat. Siap. Salam dari Sri Sudar. Salam hari dok, mau tanya dok, sapi saya sesudah di IB 19 hari itu keluar lendirnya, kental sekali dok. Itu kemungkinan bunting atau enggak? 19 hari itu bisa jadi masa pre-estrus atau masa persiapan birahi, atau masa persiapan birahi lagi, pre-standing istilahnya. Tetapi rumusnya gampang. Kalau sapinya jenengan nutrisinya terpenuhi, tidak kurus, tidak sedang sakit, kok setelah keluar lendir kental ini itu 21 hari lagi tidak ada birahi, kemungkinan besar dia bunting. Tetapi dari hari ke-19 ini keluar lendir, lalu 21 hari lagi birahi, 21 hari birahi dia tidak bunting Pak Bos, ya. Semoga bermanfaat. Siap. Pertanyaan kelima. David Candi Putro bertanya, dok mohon infonya gimana cara melihat sapi yang mau melahirkan di waktu terdekat, dan umur berapa yang tepat untuk mengeluh pedet. Oke. Jadi sapi bunting itu, bunting masa gestasinya, masa pregnansinya, masa kebuntingannya itu 283 hari rata-rata. Bisa maju, bisa mundur. Ya, 283 hari. Jadi jenengan ketika sudah dikawin IB wajib melakukan yang namanya pencatatan di kalender, bisa di cagak atau di tiang-tiang yang ada di kandang jenengan bisa. Kapan kawinnya, kok 21 hari tidak ada birahi lagi, berarti dia kita anggap sudah jadi. Nah, gimana cara melihat sapi? Yang pertama melihat pendataan. Di atas 275 hari kita harus sudah waspada, memantau terus. Di atas kebuntingan 275 hari kita sudah harus memantau. Itu yang pertama. Karena ada data, maka kita siap-siapnya itu dari data itu. Bagaimanapun juga, oke? Lalu ciri-cirinya adalah vulva vagina membengkak dan turun, keluar lendir yang sangat kental dan sedikit keruh. Oke. Yang ketiga, pinggul ini ketarik dekok di bokongnya ya. Kalau itu di medis itu bokong itu ketarik dekok, turun, jeglong. Oke. Yang keempat, biasanya hormon milk letdown, hormonnya ini susu ini sudah keluar. Oke, tapi tidak selalu. Oke. Yang kelima, ekor nekuk, ngangkat. Ini biasanya sudah dalam hitungan beberapa jam. Oke. Lebih mepet lagi, keluar cairan, peri ketuban, air ketuban, selaput dan lain-lain. Jadi itu, ya, itu ciri-ciri sapi bunting. Ciri-ciri sapi mau melahirkan. Dan umur berapa yang tepat untuk mengeluh pedet? 6, 7, 8 bulan bisa dikeluh, tergantung tujuan jenengan mau digedeknya. Kadang kita berpikir
dikeluh terlalu muda bisa menyebabkan kuntet, ya bisa. Asumsi itu betul. Jadi kadang-kadang jika memang karakter pedetnya tidak terlalu galak, kita memutuskan untuk nanti saja mengeluhnya. Itu betul sekali. 7-8 bulan, 6-7-8 bulan boleh dikeluh. Oke. Pertanyaan yang ke-6. David Candi Putro, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ke-6. Salam ngarit beras-beras dok dari Tuban. Mau konsultasi, sapi saya baru beli. Malamnya mengeluarkan lending bening campur sedikit darah. Besok siangnya saya IB, selang sehari kok mengeluarkan lendir agak keruh kental, gak putus-putus dari wadonannya. Kira-kira IB-nya jadi atau tidak? Tidak bisa kita simpulkan. Tunggu 2 kali 21 hari lagi aja bos. Jika dia birahi, maka kawinkan lagi dan jangan sampai terlambat. Silakan lihat di video saya sebelum-sebelumnya. Itu sudah banyak dibahas tentang 5 kunci sukses inseminasi dan 8 kesalahan peternak dalam inseminasi. Oke? Itu. Jadi ditunggu 2 kali 21 hari. Jika tidak birahi, kita anggap dia bunting. Laskar Anet beres-beres dimanapun Anda berada. Pertanyaan ke-7 kita lanjutkan. As dari Ridwan bertanya, Assalamualaikum dok, penumpang tanya mohon pencerahan. Saya beli sapi babonan, selang 2 hari saya kasih obat cacing. Oke. Jarak 2 minggu setelah pemberian obat cacing birahi dan di IB sama mantri, apakah pengaruh terhadap proses pembuahan? Jadi begini, beberapa obat cacing itu memiliki masa kerja efektif itu 40 hari. Maksudnya disarankan inseminasi buatan dilakukan 40 hari setelah pemberian obat cacing. Nah, jenengan baru 14 hari, apakah berpengaruh? Melihat farmakokinetiknya si obat ini tentu berpengaruh, karena disarankan diberikan atau dilakukan inseminasi setelah 40 hari. Tapi jenengan melakukan IB setelah hanya dalam waktu 14 hari gitu. Apakah berpengaruh? Dilihat farmakokinetiknya ini pengaruh karena melanggar dari saran dari obat tersebut. Tetapi ya sudah, wallahu alam, semoga masih diberi rezeki dan bisa jadi. Tapi seandainya 21 hari setelah IB tersebut birahi lagi, pokoknya jenengan genepi mantep keati 40 hari setelah pemberian obat cacing, paling cepat baru jenengan inseminasi lagi. Siap. Kita lanjutkan pertanyaan ke-8. Ada yang bertanya, pemberian gula pada sapi yang ambruk ini dari Aryadi 212121 itu bertanya gula merah atau gula putih. Gula putih boleh, gula merah boleh. Namun testimoni dari beberapa peternak di lapangan itu lebih terlihat hasilnya itu menggunakan gula merah. Tetapi prinsipnya sama, yang kita butuhkan adalah gula glukosa untuk mensupport supaya jaringan tidak kekurangan energi. Oke, Arya di 2121. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke-9. Dok, minta solusinya. Sapi saya hamil 8 bulan, jalan, tapi susunya sudah bocor. Gimana cara mengatasinya? Terus kira-kira bahaya apa enggak? Nah, begini. Yakinkah 8 bulan? Ya. Yang pertama itu, jangan-jangan data perkawinannya salah. Karena tidak jarang inseminasi kan dilakukan lebih dari 1 kali. Kita menganggap inseminasi yang jadi adalah inseminasi yang kedua, yang jarak katakanlah 1 bulan. Nah, jadi perhitungan yang salah itu bisa menyebabkan kita salah anggapan, salah data bahwa sapi yang sudah usia 9 bulan itu masih kita anggap usia 8 bulan. Itu yang bisa jadi, itu yang ada di lapangan. Tetapi jika jenengan yakin memang sapinya bunting 8 bulan, cuma 1 kali kawin dan itu keluar air susu, ya tidak ada masalah, sangat tidak ada masalah. Jadi tidak ada sesuatu hal yang perlu kita upayakan lebih dari kondisi ini, selama memang tidak terlalu keras keluarnya. Tapi seandainya pun jadi tubuh sudah ada metabolisme hormonal yang mengindikasikan sapi ini normal akan keluar susunya, kapan dia harus melahirkan gitu ya. Jadi coba dievaluasi di faktor itu. Oke? Kita lanjutkan.
Pak dokter, dari Zamhari. Pak dokter, sapi saya menyusui 2 pedet. Sapi menyusui 2 pedet, sering birahi, tapi kalau di IB sulit jadi. Apakah karena menyusui 2 ekor ya? Mohon penjelasannya. Tidak Pak Bos. Jadi banyak faktor untuk menentukan IB-nya jadi. Jadi bukan faktor menyusui 2 ekor, tetapi jenengan perlu mengevaluasi apakah selama proses menyusui 2 ekor ini dia rutin birahi. Kalau rutin birahi sebenarnya hormonalnya kita anggap normal, karena hormon estrogen yang muncul, LH, FH, estrogen, sebelumnya ada GnRH itu sudah muncul, berarti dia terpenuhi gizinya sehingga muncul birahi ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah birahi rutin? Yang kedua, apakah setiap 18-21 hari selalu birahi? Kalau iya berarti dia normal. Kok di IB tidak jadi? Maka evaluasinya adalah deteksi birahi, petugas datangnya tidak terlambat, IB dilakukan di waktu yang tepat, dilakukan secara objektif dan jujur, serta kualitas straw yang baik. Jadi itu pertanyaan ke-10 ya. Lalu pertanyaan yang ke-11, Ikhlasul Amal bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau bertanya, apa penyebab batur atau dawon tidak keluar dan dirogoh atau dibersihkan juga susah? Bagaimana sebaiknya? Apakah induknya harus dijual? Dari Tohin Pemalang. Oke, pertanyaan yang 11 tentang retensi. Jadi saya catat dulu, retensi plasenta. Jadi retensi plasenta atau dawon atau batur tidak keluar itu dikarenakan kondisi yang tidak sehat dari induk. Bisa saja demam, bisa kekurangan nutrisi, vitamin A, D, E, selenium dan lain-lain. Bisa karena ada infeksi bakteri. Nah, kenapa kok tidak bisa copot? Karena gerakan uterus ini mengalami kelemahan, sehingga ketika kotiledon dan karunkula ini ya, kotiledon dan karunkula ini harusnya dia copot, itu dia tidak bisa copot. Jadi itu penyebab dari dawon yang tidak keluar. Lalu kenapa dirogoh dibersihkan juga susah? Nah, ini dalam tanda kutip. Susahnya karena sudah hancur, susahnya karena katanya terlalu kuat, atau susahnya karena serviks sudah menutup. Jenengan tanyakan. Tetapi jika memang sudah tidak bersih, maka saran saya sapinya lebih baik dijual. Oke, Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, itu tadi ada 11 pertanyaan yang hari ini kita bahas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel saya untuk terus berkembang dengan like, subscribe, komen, dan monggo di-share di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, supaya video ini bisa menyebar dan memberikan tambahan informasi, edukasi, dan pengalaman untuk Laskar Ngarit Indonesia. Sekian video dari saya. Please like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Blas. Semangat!